Setelah sekian lama aku tidak bikin video dan kali ini aku kedatangan Balen. Kita mau membahas bagaimana ceritanya Mas Fandi itu bisa keterima S3 di Prancis. Namanya udah tahu kan ya, namanya Fandi Aji. Terus dia dulu itu, aku aja yang cerita berarti. Dia itu dulu S1-nya di Fisika ITS angkatan tahun 2012. Setelah itu dia melanjutkan studi S2 di Taiwan, jurusannya Geofisika, Earth Science. Terus habis itu dia melanjutkan S3 di Prancis. Gitu. Departemennya apa? Ya sekarang. Berarti ini tahun kedua. Nah, aku mau sebenarnya aku udah tahu sih ceritanya, tapi kita mau share aja ya. Gimana sih dulu awalnya kok bisa tiba-tiba keterima di Prancis tuh? Berapa lama kamu apply kuliahnya? Apakah ada drama-drama? Kalau dulu sebenarnya keterima di Prancisnya itu prosesnya lumayan cepat, cuman sekitar 3 bulan ya dari aku apply sampai interview terus diterima, terus sampai berangkat dan tiba di sini tuh prosesnya sekitar 6 bulan. Berarti itu tahun berapa? Dari pertama apply. Tahun 2000. Pertama kali apply tahun 2021. Berarti itu langsung ke Prancis apa? Sebelumnya itu aku apply ke banyak. Total ada 4 kali aku apply. 4 kali apply. Yang pertama itu apply ke Purdue University di US. Terus yang kedua di Poland. Tapi yang di Poland itu bukan PhD sih sebenarnya. Apa itu? Apply buat research assistant. Terus yang ketiga itu aku apply joint program Eropa yang dimana itu Prancis Jerman kalau nggak salah. Terus yang terakhir ini yang diterima yang di Prancis di Universitas Grenoble. Oke. Jadi nggak langsung diterima. Sejarahnya panjang ya. Berarti nggak semudah itu apply langsung diterima gitu ya? Ya ada faktor lucknya sih aslinya. Faktor beruntung juga. Terus itu beasiswa apa bukan? Tuh banyak yang pertanyaan, wah Mas Fandi beasiswa ya gitu. Beasiswa apa enggak? Itu dapat dikatakan beasiswa atau bukan? Sebenarnya kalau di Prancis tuh kalau dikatakan beasiswa nggak bisa dikatakan beasiswa sih, kayak itu kayak jatuhnya kita jadi kayak dapat gaji. Jadi sistemnya nanti kalau di Prancis tuh sistemnya kebanyakan itu ada yang dapat scholarship, tapi itu kemungkinan kalau PhD itu cuma 10% yang dapat scholarship. Sisanya itu either kerjasama antar industri dan universitas atau enggak kita jadi kayak pekerja di suatu research center atau laboratorium. Jadi kita bekerja sebagai researcher sekaligus menjadi PhD di sana. Berarti kalau misalnya beasiswa gitu, kalau misalnya mau daftar di sini pakai LPDP atau beasiswa lain gitu ya? Ada beberapa beasiswa dari Prancis. Kalau nggak salah Eiffel Scholarship tuh bisa, tapi itu kayaknya cuma setahun deh. Iya. Kalau enggak ya pakai itu yang kemarin aku sempat nanya yang Eiffel Scholarship itu tuh katanya kalau misalnya ini katanya sepenangkepanku dari orang kampus France yang aku tanyain di Indo, itu tuh katanya kalau misalnya kita kayak double degree gitu loh. Nah itu tuh kita bisa daftar lewat itu beasiswa Eiffel buat S3. Soalnya itu tuh kan kalau misalnya S3 kan kita lama gitu kan, nggak cuman 1 semester atau 1 tahun doang gitu loh durasinya. Jadi kayaknya kalau misalnya double degree sih make sense kalau daftar Eiffel ya, tapi kalau berlangsungan 3 tahun terus harus apply lagi tuh ya kayak lumayan ribet juga sih gitu. Terus berarti kan anggapannya ini
kuliah S3-nya tuh kuliah sambil kerja gitu kan. Berarti bayar SPP siapa yang bayar? Bayar sendiri. Berapa? Bayar sendiri. Berapa kalau S3? Terakhir itu S3 bayar itu kalau di Prancis sistemnya itu bayar kita setahun langsung, bukan per semester. Kalau S3 beda sama di Indo ya. Di Taiwan bayarnya, juga per semester. Bayarnya setahun. Total semua itu bayar S3 itu sejumlah 490 euro. Berapa atau rupiah? Setara hampir 9 juta, 8 juta, 9 juta kalau di IDR. Tapi 1 tahun mungkin bisa kurang. Itu setahun. Jadi tergolong kalau dirupiahkan mungkin tergolong murah ya untuk bayar sekolah S3. 1 tahun loh ya, 1 itu tahun. bukan 1 semester ya. Lumayan murah sih kalau menurutku. Terus itu berarti di murni kayak nyel di lab gitu ya, berarti kayak kerja di lab. Beda nggak sih? Ada bedanya nggak waktu S3 di Taiwan sama di sini? Setauku kalau di Perancis sistemnya itu menurutku agak unik sih. Kalau kita tahu baik S2 maupun S3 kan kita yang kita tahu ya itu ada yang kita ngambil mata kuliah, terus sama kita ngerjain research. Tapi ada SKS-nya kan kalau S2 kemarin, S3 di tempat lain. Kalau di Perancis itu sistemnya kita ada mata kuliah tapi nggak heavy, sepadet kita kuliah biasa gitu. Berarti nggak ada kayak syarat mata kuliah wajib gitu, nggak ada? Ada, tapi hitungannya kalau di Perancis itu bukan SKS. Jadi kita harus dalam waktu 3 tahun kita itu harus menyelesaikan 120 jam perkuliahan. Jadi yang dihitung itu jamnya kita kuliah. Kalau kita udah kuliah 120 jam itu kita udah bisa masuk atau memenuhi kualifikasi untuk menyelesaikan PhD salah satunya itu. Terus kuliahnya sih terbagi ya, ada yang kalau di tempatku itu kuliahnya terbagi 4. Ada yang bidang profesional, bidang namanya itu kayak bidang kayak yang berhubungan dengan umum, bahasa kayak gitu-gitu. Jadi untuk persiapan kerja, jadi nggak murni kita ngambil mata kuliah yang berhubungan sama bidang ilmu kita aja, tapi kita ngambil kayak yang persiapan mencari kerja, persiapan membuat CV. Tapi itu masuk SKS ya? Maksudnya masuk kredit ya? Masuk kredit gitu-gitu. Biasanya kan kalau misalnya dulu tuh kayak kelas kayak gitu-gitu tuh nggak masuk kreditnya 0. Kalau di sini tuh emang harus ngambil tipe-tipe yang berbeda. Jadi nggak cuman bidang ilmu pengetahuan aja, kita harus ngambil research etik kayak gitu-gitu. Ada bagian-bagian. Pakai bahasa apa? Bahasa Perancis. Campuran, biasanya kita bisa milih di sistemnya itu ada yang menyantumkan ini kelasnya bahasa Perancis atau enggak kelas bahasa Inggris. Berarti kamu yang ngambil bahasa Inggris semua? Sejauh ini ya, kecuali kelas bahasa Perancis. Berarti itu kamu kuliahnya full berarti misal kamu semester ini ngambil mata kuliah, terus 1 semester gitu full kalau misalnya hitungannya jam? Enggak, tergantung mata kuliahnya. Kalau ada mata kuliah yang sistemnya normal, jadi setiap minggu kita ada kelas. Oh gitu. Ada mata kuliah yang kuliahnya cuman katakanlah 2 hari. 2 hari itu dari pagi sampai sore, besoknya lagi dari pagi sampai sore. Ada yang seminggu doang begitu. Habis itu nggak ada kuliah lagi. Berarti nggak, maksudnya kan kalau dulu di Indonesia, di Taiwan kan kayak 1 semester ngambil mata kuliah itu dari awal semester sampai akhir semester kita ada kelasnya. Kalau ini enggak gitu ya? Kalau enggak tergantung kelasnya. Misal kelasnya menawarkan kelas ini sejumlah 20 jam. Nah 20 jam itu sistemnya beda-beda. Ada yang dibagi tiap minggu, ada yang 20 jam itu dibagi 2 hari, ada yang 20 jam dibagi 1 minggu. Tergantung yang ngajar mau dia bagi per hari, per minggu gitu. Bebas. Berarti itu bebas kan, tadi bebas ngambil mata kuliahnya apa aja. Berarti kan maksudnya lebih banyak waktu gitu loh buat ngerjain riset gak sih? Kalau misalnya nggak satu semester full mengambil mata kuliah, soalnya kan sepengalaman kita kalau misalnya
kuliah plus ngerjain riset tuh kayak lumayan berat gitu loh bagi waktunya. Jadi kayak emang lebih menguntungkan kita untuk banyak fokus ke riset ya berarti ya. Plus kadang kita bisa misal di summer itu bisa ngambil namanya summer school, atau enggak kalau kita misal ada field trip atau sesuatu yang bisa di-convert ke SKS, kita bisa ngambil. Berarti itu. field tripmu kemarin emang bisa di-convert? Enggak, itu Beda. beda. Terus itu berarti kamu kesininya tahun 2021 kan? Berarti itu kamu kan dari Taiwan langsung ke Perancis. Nah itu berarti kamu pakai visa apa? Student? Pakai visa bukan student. Kalau di sini PSD tergantung PSD-nya. Kalau PSD-nya keterima kayak LPDP gitu, biasanya pakai visa student. Tapi kalau yang fellowship PhD, jadi fellowship itu yang seperti research kayak gitu. jadi researcher di suatu laboratorium itu visanya khusus, namanya visa research talent. Beda jenisnya berarti Talent ya. research. Ini kayaknya perlu diperhatikan, soalnya kan kayak taunya kalau misalnya waktu kita apply karena kita merasa oh kita student terus apply-nya visa student, padahal bukan gitu. Berarti kan emang visanya khusus, namanya visa talent passport ya. Visa research talent passport. Oke, terus kalau misalnya S3 di sini tuh gimana sih? Mesti kayak waktu kemarin apply tuh kamu ada syarat kayak harus punya publish paper berapa gitu apa enggak gitu, atau pas lagi ngerjain S3 ini harus publish paper berapa, terus harus ada kayak ujiannya kayak kualifikasi exam terus dapat PhD candidate atau gimana? Kalau di Prancis dari awal daftar itu nggak ada, tergolong ya alhamdulillahnya tergolong sangat memudahkan sih kalau Prancis ini, asalkan dulu aku nyari beasiswanya itu kan dari website kan, website terus dapat itu, ternyata ada profesor yang tertarik. Nah, biasanya prosesnya itu kita nyari profesor. Nah setelah kita nyari profesor, nah kalau beliaunya tertarik sama project kita yang kita lakuin, misalkan kita projectnya ini project master kan, iya, bukan kamu kayak bikin proposal gitu, bukan. Itu misalkan apa yang sudah pernah kita lakukan atau apa kapabilitas apa yang kita punya, terus kita misalkan ngirim CV atau ngirim research summary ke mereka. Nah biasanya kalau mereka interest itu mereka ngajakin interview. Nah setelah interview ya interviewnya lumayan teknis aslinya. Kita, kalau aku pengalamanku dulu, aku pas interview aku present kayak semacam research summary project yang udah aku kerjain selama ini, aku bikin summary di PPT gitu, terus aku presentasikan ke mereka, terus mereka juga nanya-nanya tentang teknisnya gimana, detailnya apa yang udah aku lakukan. Ya akhirnya kalau mereka ya kayak kita ngelamar kerja aja sih, kalau kita jelasin apa, kalau mereka tertarik ya mereka bakal ngubungin kita, dan ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk PhD di sini. Gitu. Terus untuk yang tadi kayak harus ada untuk syarat administrasinya, aslinya itu kalau di Prancis itu sangat memudahkan sekali ya, maksudnya setauku nggak ada beberapa jurusan yang membutuhkan TOEFL, ada yang nggak membutuhkan TOEFL. Kebetulan aku dulu itu termasuk jurusan yang ada TOEFL-nya. Soalnya kan aku juga siap udah prepare buat tes, jadi ya udah aku sertain aja. Selain itu yang paling susah dicapai mungkin itu ya, persiapan buat TOEFL dan lain-lain ya. Selain itu persyaratan administrasinya itu lumayan gampang, ijazah, terus CV, terus kayak itu sih kayak dokumen-dokumen standar yang kita perlukan. Untuk durasi tergantung kontrak. Nah kita kan sebagai PhD di sini tuh, PhD fellowship itu hitungannya dihitung bekerja, jadi ada upah yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi ada undang-undangnya, kalau
researcher itu gajinya segini. Nah, kontrak PhD itu biasanya namanya CDD kontrak. Nah, itu durasinya untuk normalnya biasanya 3 tahun. Berarti udah ada UMR-nya ya, kayak sangat-sangat jelas gitu loh. Bukan hitam. UMR sih, tapi Apa? Kan udah tadi ada kriteria gajinya yang udah dituliskan di pemerintah gitu. Tapi nggak UMR juga sih. Ya, itu maksudnya kayak standar. Ada standar untuk PhD doktoral. gitu ya. PhD doktoral itu ada standar yang udah di Berarti selama PhD kayak pernah beasiswanya kayak beasiswa apa sih? Bayarannya telat terus nggak pernah. Waktu sampai sini alhamdulillah sampai sini kan hitungannya ya kayak orang kerja kan. Bulan pertama kerja ya langsung dapat gajian. Biasanya kan kayak harus nunggu 3 bulan pertama kita tidak dapat. Nah ini ternyata tidak langsung dapat ya guys. Kalau gitu itu udah kalau di Eropa ada bisa bonyos. Boncos. Kok bonyos? Boncos. Berarti nggak ada kayak syarat harus untuk submit diterima. paper. Enggak. Maksudnya kayak lulusnya syaratnya. Untuk syarat kelulusan aslinya ya untuk jurusanku bukan jurusan sih namanya, kayak tempatku itu nggak ada kamu harus submit berapa paper gitu, nggak ada. Tapi itu sangat dianjurkan soalnya sebagai PhD kan apalagi ya outputnya kan harusnya publikasi kan. Tapi untuk syarat kelulusan sebagai PhD itu nggak ada. Tapi untuk jenjang selanjutnya kan sangat penting ya kita punya publikasi untuk daftar. Misalkan kita mau jadi researcher atau misalkan jadi postdoc, kedepannya kan itu track record itu yang penting kan. Terus ada ini nggak ujian kayak kalau di Taiwan kemarin kan S3-nya tahun kedua kita harus ujian kualifikasi itu ada juga? Nggak ada, sistemnya itu kayaknya Taiwan tuh sistem PhD-nya tuh hampir mirip sama US. Ya. Kalau setauku kalau di Eropa ya belum tahu sih kalau di Prancis sepengalamanku nggak ada qualification exam, adanya itu kayak tiap tahun di akhir tahun kita diwajibkan untuk kayak progress report. Ya jatuhnya kayak qualification exam sih, tapi itu bukan qualification exam, kita kayak nge-report apa yang udah kita lakukan setahun, hasilnya sampai mana, progresnya sampai mana. Nah itu di situ dinilai. Tapi bisa jadi nggak lulus dong berarti? Bisa jadi dihentikan PhD-nya kalau pada masa asesmen itu dinilai kita tidak memenuhi standar. Oh ya tetap ya berarti kayak nggak semudah itu juga gitu ya. Pasti ada asesmen tiap tahun. Nggak tanpa kontrol juga. Terus kalau sejauh ini kan udah tahun kedua, suka dukanya. Udah pernah ngerasa kayak stuck gitu apa belum? Sukanya dulu, sukanya apa? Sukanya S3 di Perancis apa? Sukanya pertama itu kayak orang, kalau aku sendiri ya, ini pribadi aku sendiri itu kayak starstruck, kayak ketemu artis gitu. Jadi pas aku S2 dulu ngerjain project atau ngerjain research gitu ya, kita nge-cite banyak paper yang lumayan important paper gitu, dimana penulisnya itu sekarang kita temuin sehari-hari gitu. Kita ngobrol sama dia itu advisors kita, dia itu apa gitu. Kita berada di satu luang lingkup riset yang sama, itu kayak starstruck. Kayak misalkan aku lagi ngerjain metode apa, ternyata di tempatku itu mbah buyutnya yang menginisiat metode itu di situ gitu, kayak apa ya, kayak bersama orang-orang yang sing wis ndewa lah istilahnya, wis ndewa iku starstruck dulu. Itu sukanya. Itu suka juga duka, jadi bikin insecure juga. Cuma ya kita harus beradaptasi kan maksudnya. Sukanya terus
Di Perancis itu sistem kerjanya sangat, menurutku ya, work life balance-nya itu bagus. Kalau di sini itu kita bekerja sesuai porsi. Jadi saatnya bekerja, saatnya menikmati hidup ya menikmati hidup. Soalnya di sini kan sistemnya ya. Berarti enggak yang kamu ke lab 24/7. Enggak. Kalau dibanding sistem yang lain mungkin enggak sama ya. Jadi berarti bener kayak di filmnya Emily in Paris. Sabtu Minggu itu nggak boleh ke lab, dan lab tutup, nggak ada yang bekerja. Dan even profesor pun itu nggak bakal balesin emailmu kecuali sangat urgent ya. Di Sabtu Minggu itu nggak bakal balesin emailmu terkait kerjaan atau apapun. Berarti emang sangat menghargai privacy dan waktu orang. Work life balance-nya bagus ya, suka. Ada lagi sukanya itu ya lumayan, lingkungannya bagus sih, maksudnya lingkungannya kan kayak apa ya, develop gitu. Researchernya juga jadi termotivasi gitu nggak sih? Researchernya jos kabeh lah istilahnya. Itu kayak researchernya world class researcher lah istilahnya. Aku nggak etek-etek. Aku udah istilah kalau orang Jawa itu ngomong dewe ya, ngomong sendiri sama orang-orangnya itu. Apa yang mereka kembangkan gak kaleng-kaleng kalau menurutku. Tapi bagus enggak sih? Berarti kan kamu juga bisa ikut berkembang gitu loh dengan lingkungan yang seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya apa ya, kadang tuh dulu kalau misalnya mau daftar gitu tuh aku disuruh ngelihat labnya atau profesornya tuh aktif enggak orangnya gitu. Kayak produce papernya tuh ini enggak giat apa enggak gitu kan. Kalau misalnya profnya giat kan otomatis kayak kita sebagai mahasiswa jadi terpacu untuk kejar target juga gitu mungkin ya. Jangankan apa advisorsnya, postdoc-postdocnya aja itu udah bikin ngeri-ngeri semua. Yang dilakukan itu kayak misalkan sebagai perbandingan apa yang aku kerjakan di master itu kayak apa ini cek hanya arep presentasi insecure nih apa ya masa tak presentasikan. Tapi ku bikin kita ya berarti kan bisa banyak belajar dari orang-orang gitu kan. Manfaatnya gitu sih sukanya. Ada lagi sukanya kau no wis entek dukanya apa dukanya di Prancis apa ya mungkin itu ya, jadi ada perasaan aslinya itu kalau di Prancis itu bagus banget sistemnya, maksudnya kan nggak ada kayak kita dituntut berlebihan. Tapi kadang karena ya mungkin karena kita sendiri yang kadang merasa insecure ya, kita jadi kadang meremehkan diri sendiri gitu. Jadi kadang kurang puas atau apa terhadap kinerja kita gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah baik sih orang-orangnya, maksudnya semuanya suportif dan kawan-kawan advisernya suportif, lingkungannya suportif untuk menuju researcher yang konstruktif. Jadi lebih. Berarti kamu seneng ya, maksudnya kayak kalau misalnya kita di lingkungan yang suportif dari profesornya, dari teman-temannya tuh otomatis kan kita jadi kayak semangat gitu ngerjainnya. Lah kalau misalnya profesornya udah toksik, lingkungan labnya toksik kan ya kita jadi males gak sih? Ya bisa jadi. Di sini tambah stres ya kan. Setiap progres pasti sekecil apapun progres kita pasti diapresiasi, it's good gitu. Maksudnya walaupun bayangan kita apa yang kita kerjakan progres kita itu mungkin nggak signifikan, tapi advisors kita pasti support bagus gini bagus lanjutkan gitu. Tapi tanpa kita sadari tuh emang manusia tuh kayak suka emang kayak diapresiasi nggak sih? Ya secara nggak langsung sih, soalnya kan kalau misalnya bagus gitu kan kita jadi afirmasi positif lah. Coba wes garap kesel terus dihina-hina, ayo kita semakin kok ngene kok ngono kan. Tanpa disadari walaupun gitu ya, pasti research itu pasti ada beban sendiri. Kita kadang stuck ya, dukanya stuck ini diapain lagi ya gitu. Tapi kan kalau misalnya kita stuck, lingkungannya suportif kan kita bisa nyari bala bantuan ke postdoc, ke advisors gitu-gitu.
maksudnya kayak welcome buat diskusi welcome, gitu. bahkan untuk pertanyaan bodoh sekalipun mereka itu welcome sekali gitu. Itu sih sukanya. Itu duka. Dukanya mungkin sedihnya masih belum bisa bahasa Perancis ya mungkin dukanya. Jadi untuk tapi ada kan apa namanya kelas untuk kehidupan sosial normal tuh kadang orang Perancis ada yang willing tuh ngomong bahasa Inggris, tapi kadang orang Perancis tuh nggak mau ngomong bahasa Perancis, nggak mau bahasa Inggris, dan mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris, conversationnya itu pakai bahasa Perancis, dan nggak mungkin kan mereka. Tapi kan kalau di lingkungan lab kan ngomongnya bahasa Inggris kan, kalau tahu misalnya kamu foreign gitu. Ya, kadang kalau kita join conversation mereka ngomongnya bahasa Inggris. Tapi kadang kan sebelum kita join mereka ngomongnya Prancis kan, jadi kita agak awkward gitu kalau langsung join. Kalau aku sendiri sih kayak gitu. Tapi tuh ya, aku kan udah 8 bulan di sini, terus aku nggak bisa bahasa Prancis gitu tuh, aku udah ngerasa sangat-sangat insecure. Padahal dulu tuh waktu di Taiwan, itu ya kan sehari-hari kan mayoritas kita juga pakai bahasa Mandarin kan, tapi kan ya nggak advance banget gitu loh ya. Aku ngerasa biasa aja. Tapi tuh pas di Prancis ketika aku tuh literally yang bener-bener gak bisa bahasa Prancis, cuman bisa ngomong pardon kayak gitu-gitu. Terus kayak aku ngerasa aduh ya apa ya kayak gitu loh. Jadi kayak mau pergi atau kemana gitu kayak ngerasa tidak merasa safe gitu karena nggak bisa ngomong ya. Meskipun kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris terus kayak oke, mereka akhirnya switch ngomong ke bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ya so far nggak semua orang mau bahasa Inggris ya. Ya kita perlu belajar bahasa Prancis aslinya. Terus apakah Anda merekomendasikan orang-orang atau mungkin teman-teman yang nonton ini untuk studi S1, S2 atau S3 lah, maksudnya studi di Prancis secara general gitu? Soalnya kan setauku ya kayak nggak begitu banyak gitu loh orang-orang yang pengen sekolah di Prancis gitu kan. Menurutku sistem pendidikan di Prancis bagus, dan dibanding negara-negara, maksudnya Prancis itu tergolong negara di Eropa yang sepi peminat kalau dari Indonesia. Iya, makanya kayak kita mau ketemu orang Indo nih, sesama orang Indo di drama padahal itu menurutku bagus sistem pendidikannya dan murah banget. Bahkan untuk kelas universitas itu sangat murah untuk bayar kuliah, bayar universitas di Prancis itu murah banget gitu. Jadi ya kalau aku sih recommended orang-orang untuk kuliah di sini kalau emang yang pengen mencoba kuliah di luar negeri ya maksudnya. Iya. Kebanyakan orang-orang kan ngincernya di Jerman, Belanda, padahal biaya hidupnya di Prancis itu kalau dibanding di Belanda tuh lebih mahal Belanda sama UK loh termasuknya ya kan. Tapi kalau di Paris sih ya pokoknya sih intinya kalau misalnya tinggalnya di Grenoble gitu ya biaya hidupnya lumayan lah. Menurutku Terus Prancis itu salah satu negara yang underrated untuk orang-orang itu datang ke sini belajar gitu. Ya soalnya kan image-nya kayak orangnya taunya tuh Paris. Aku malas datang ke Paris, Eiffel kayak gini-gini, Prancis banyak pickpocket dan lain sebagainya. Padahal sistem pendidikannya itu bagus, terus murah. Dan tapi kurangnya itu yaitu tadi kurangnya ada skema beasiswa dari Prancis sendiri, soalnya nggak banyak. Tapi kalau emang orang-orang yang pengen LPDP gitu, menurutku lebih terjangkau kalau tinggal di sini ya. Soalnya kalau di UK atau di US kan kita juga bayar sendiri kan, bayar universitasnya itu juga mahal gitu. Nah kalau di Prancis sendiri bayar universitasnya itu lebih murah. Jadi menurutku mungkin kalau menurutku orang katakanlah orang normal lah, nggak golongan, kalau kita mau survive itu bisa banget di Prancis walaupun tanpa beasiswa aslinya. Soalnya pertama biaya pendidikannya itu murah. Terus kalau teman-teman yang ya terbiasa survive gitu kan, dengan part time itu dia bisa mengcover hidupnya dengan sistem pendidikan sebagus Prancis gitu.
itu mungkin banget teman-teman dengan biaya sendiri, nggak minta orang tua, nggak pakai beasiswa. Banyak nggak kan pakai beasiswa anak-anak juga. di sini tuh anak PPI-nya kebanyakan tuh anak-anak S1 gitu. S2-nya juga banyak juga yang biaya sendiri. Nanti kita ngobrol sama temen kita yang S2 di Prancis sambil bekerja. Tuh, terus ya menurutku sih sejauh ini ya, dulu tuh kayak waktu zaman-zaman kuliah tuh kayak nggak kepikiran gitu loh mau daftar kuliah di Prancis. Dan kayak banyak banget kan aku juga nyari-nyari gitu kan, kayak aku ngelihat apa S1 dan S2-nya di sini. S2-nya di sini tuh nyebutnya M1 M2. Terus kita bisa M1-nya tuh di beda kampus, terus ada internship-nya. Dulu tuh aku ngira kalau misalnya master gitu tuh ada kita bisa ikut internship waktu di Taiwan. Tapi ternyata kan kayak dikejar deadline di lab aja udah kayak sepaneng, terus nggak sempet dan nggak ada waktu untuk internship, kecuali paling cuman acaranya kayak conference atau apa gitu di lingkup Taiwan atau mungkin ke luar negeri. Tapi kan karena kemarin COVID ya, jadi kayak tidak ada kesempatan gitu untuk apa namanya lebih ini. Terus berarti ini kan tahun kedua, tahun depan insya Allah lulus nih. Insya Allah. Ya. Amin. Terus future plan-nya Mas Fandi apa nih? Apakah akan pasti udah banyak yang nanya, abis ini mau stay di Prancis apa gimana, apa mau balik ke Indonesia atau apa gitu, udah kepikiran apa belum, atau ya udahlah aku tak nyelesain ini dulu baru nanti gimana gitu. Kalau kepinginan pasti ada, maksudnya kan, tapi apa, kita fokus nyelesain dulu. Tapi ada pinginnya sih ya kita nyari yang terdekat dulu, misalkan jadi researcher atau di postdoc. Kita nyari di Europe dulu misalkan kayak gitu. Tapi sambil menunggu aku. Tapi kita nggak menutup kemungkinan, kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana. Jadi saya tidak pernah menutup opsi untuk pintu rezeki manapun, baik kita di Indonesia maupun dimanapun. Insya Allah kalau jalannya dan ininya cocok ya. Kalau jalannya di situ ya nggak apa-apa. Jadi ada lagi yang mau disampaikan sama Mas Fandi? Udah aja. Apalagi? 1 sampai 10 kuliah di Prancis berapa skornya? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 8,5. Recommended. Nggak ada yang sempurna. Iya sih. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi terkait gimana S3 di Prancis, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video Q&A atau ngobrol-ngobrol bareng lainnya. Dadah! Bye-bye. Halo, nama aku Fandi. Ya, terus zodiakmu apa? Halo, nama aku Fandi. Aku sekarang lagi PhD di Prancis. Warna Halo guys, aku udah lama nggak bikin video dan kali ini kita mau bikin video bersama dia, Mas Fandi. Tapi kita tidak akan membahas tentang pernikahan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cerita sejarah kronologinya kok bisa dia keterima S3 di Prancis. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Gak jelas. Ya sudah, jadi kamu mau perkenalan dulu. Siapa kamu? Emang semua orang udah tahu? Gak tahu, apakah perlu tahu? Halo, nama aku Fandi. Aku ya Fandi. Apa sih? Nama lengkapnya atau apa kayak? Jangan nama lengkap, nanti disalahgunakan. Gitu, ya. Pinjol. Iya, kita. Aku ya apa? Halo, setelah beberapa bulan aku gak bikin video dan kali ini videoku bersama siapa dia? Siapa kamu? Gak tahu.
Ya, kali ini kita akan Q&A. Sebenarnya nggak Q&A sih, kayak ada beberapa pertanyaan. Nggak banyak sih, siapa yang mau nanya kamu? Nggak Ada mau kan? nanya. Oh, ya udah. Nggak mau nanya. Jadi kita mau cerita tentang, nggak kita sih, dia. Aku mendengarkan cerita dia dan bersama kalian-kalian. Bagaimana dia bisa keterima S3 di Prancis. Itu kan yang kalian tunggu-tunggu. Nggak ada yang Kelek.